Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, segala puji kepunyaan Allah. Semoga Allah tetapkan iman dan hati kita untuk tetap senantiasa istiqomah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam untuk manusia yang paling kita cinta, manusia yang paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Hadirin jamaah sekalian, tidak terasa Ramadan sudah memasuki 10 putaran kedua. Cepatnya bukan main, Ramadan akan berlalu meninggalkan kita semua. 10 putaran pertama merupakan start yang nanti boleh jadi menentukan bagaimana putaran kedua ini dan bagaimana nanti hasil akhirnya. Selama kita masih ada di Ramadan dan Allah masih kasih kesempatan, selama itu juga sebenarnya semua peluang kebaikan untuk kita tambah terus terbuka. Mengingat cepatnya waktu, maka nasihat para ulama yang menukil sabda Rasulullah, badiru bil a'mal, bersegera, jangan ditunda. Nah, sayangnya kecepatan berlalunya bulan Ramadan dengan cepatnya kita beramal salih tidak seimbang. Ramadan berlalu begitu cepat, kita dengan amal salih seringnya menunda, kan nggak imbang toh. Ramadan tuh berlalu begitu cepat, sedangkan amal salih kita terbatas. Kita masih tertatih-tatih beramal, kita masih terseok-seok beramal. Nggak ada waktu lain kecuali sekarang juga. Nggak ada waktu lain kecuali sekarang juga. Sebisa mungkin hadirin, Ramadan dikondisikan dengan kondisi terbaik, siapkan dengan iman terbaik, beramalah dengan amal-amal terbaik, lakukan dengan sebaik mungkin yang kita bisa. Karena Ramadan memang identik dengan cepatnya berlalu. Belum lagi kita yang disibukkan dengan buka puasa bersama. Belum lagi kita yang disibukkan dengan perkara dunia kita. Kalau bisa seimbang, cepat berlalunya Ramadan diimbangi dengan cepatnya kita beramal salih. Tulis di kolom komentar teman-teman, cepat berlalunya Ramadan harus diimbangi dengan cepatnya kita beramal salih. Harus diimbangi. Cepat berlalunya Ramadan harus diimbangi dengan cepatnya kita beramal salih. Badiru bil a'mal, kata Rasulullah. Kalian harus cepat ya dalam beramal, karena kalau enggak Ramadan berlalu. Kalau enggak Ramadan pergi meninggalkan kita. Kalau enggak Ramadan enggak akan pernah bisa sepowerful yang selama ini kita rasa dan kita ada di dalamnya. Ramadan akan cepat sekali berlalu. Karenanya hadirin, bersiap dengan persiapan terbaik. Salah satunya adalah memaksimalkan waktu di bulan Ramadan. Kita sampai mana hadirin kemarin? Hud ayat 109. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haulaik. Hud ayat 1. Oh iya.
kemarin belum ini, berarti sampai yang ayat 12 insyaallah. Hud ayat 1, Alif Lam Ra, hanya Allah yang mengetahui artinya. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha teliti. Ayat kedua, agar kamu tidak menyembah selain Allah, sungguh aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira untukmu. Peran Rasulullah 2, nadhira wa basyira. Peran Rasulullah diantaranya 2. Nadhir memberi peringatan, basyir pemberi kabar gembira. Manusia nggak cukup hanya diberi peringatan aja, dia harus diberi kabar gembira supaya semangat dalam beramal. Dan manusia nggak cukup diberi kabar gembira semata, kadang dia juga harus diberi peringatan supaya ingat. Gimana caranya? Dengan perlahan-lahan seimbangkan kedua-duanya. Ya, kita satu sisi basyira, satu sisi nadhira. Basyirau wa nadhira. Caranya, sesekali kita beri kabar gembira, sesekali kita berikan satu reminder. Dari dulu sampai hari ini, yang terus berlaku dalam kebaikan itu tuh nasihat baik. Dari dulu sampai sekarang yang terbukti terus bisa merubah seseorang jadi lebih baik itu diantaranya nasihat baik. Maka jangan remehkan walaupun cuma sekedar share. Jangan remehkan walaupun cuma sekedar share link, bagikan, repost, upload, unggah. Karena boleh jadi video itu yang akan merubah orang lain selamanya dalam hidup mereka. Jemaah, coba di cross check lagi. Bukankah hidup kita akhir-akhir ini jauh lebih bersemangat sebab karena satu amalan ringan sederhana, dengerin ceramah, terus dari 1 jam jamaah dengerin live streaming, 1 jam jamaah dengerin ceramah, ada satu kata yang menohok, dan kata-kata itu yang mengubah mindset jamaah, sehingga mindset mengubah pola hidup, pola sikapnya berubah, habit kebiasaannya berubah, dan hidupnya pun berubah selamanya. Cuma gara-gara satu kalimat. Di sini dengar pengajian, nanti di rumah dengerin murotal plus pengajian lagi. Di rumah sambil gosok, pengajian, murotal lagi. Teman-teman yang lagi di kos-kosan, anak-anak muda, pengajian, murotal Quran lagi. Dan 1 jam ceramah kita dengarkan, ada satu kata-kata yang menohok diri kita, kita tertampar gara-gara kata-kata itu dan hidup kita berubah. Cuma 1 video yang kita tonton. Bagaimana kalau di sini Masjid Muhammad Al-Fatih dengar kajian, live streaming dari rumah dengar kajian, dari kosan dengar kajian, nanti ke kampus dalam perjalanan dengar kajian, ke kantor bawa mobil, di mobil dengar kajian, macet-macetan dengar kajian. Kayak apa hadirin berubah hidupnya? Abdullah bin Mubarak mengatakan, betapa banyak amalan kecil niatnya besar jadi amalan besar, dan berapa banyak amalan besar tapi niatnya salah jadi amalan kecil. Usahakan sekecil apapun niatkan karena Allah. Bahkan kata ulama, tidur pun aku selalu meminta kepada Allah, ya Allah jadikan tidurku ini adalah penyemangat untuk esok beribadah kepadamu. Akhirnya tidur seorang ulama ini tidur berpahala. Tidur berpahala. Menguap pun, nguap berpahala nggak? Berpahala. Berwudu berpahala. Mengaji berpahala. Mengingatkan orang di sosial media berpahala. Update status pun kalau diniatkan besar karena Allah berpahala jadinya.
Nabi punya tugas, peran dan tugas Nabi adalah basyira wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Harus diingetin. Manusia udah diingetin aja banyak ingatnya atau banyak lupanya? Lupanya. Terus di kolom komentar teman-teman, kita diingatkan saja banyak lupanya, apalagi tidak diingatkan. Terus di kolom komentar, kita diingetin aja, tiap hari dikasih tahu, diingetin, dinasehatin, masih sering banyak lupanya. Apalagi kalau kita nggak dengar nasihat, apalagi kalau kita nggak diberi peringatan, nggak diberi nasihat, lebih banyak lagi lupanya. Makanya tradisi Quran adalah tradisi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, tradisi saling menasihati. Itu tradisi Quran. Dia harus saling menasihati dalam kebaikan, itu tradisi Quran. Dan terbukti dari zaman itu sampai sekarang yang terus berlanjut adalah nasihat. Obrolan ringan sederhana. Obrolan ringan sederhana. Obrolan ringan sederhana. Satu circle, dan circle itu tidak mampu merubah kita lebih dekat kepada Allah, sudah saatnya ganti circle. Kalau sejauh ini kita berteman, bersahabat, nggak membuat kita makin dekat sama Allah, nggak membuat kita semakin bertakwa kepada Allah, nggak membuat kita semakin mencintai dan meneladani baginda Rasulullah, sudah saatnya ganti circle-nya, ganti pusaran pertemanan dan persahabatannya. Kepada siapa? Kepada mereka yang membuat kita makin dekat sama Allah, makin sayang sama Allah, makin mencari dan mengejar ridhonya Allah, dan berusaha mencintai serta meneladani sunnahnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu ini singkat jemaah. Teman-teman yang menjauhkan kita dari Allah, sudah saatnya untuk kita tepikan dan kita tinggalkan. Tapi saya nanti sendirian gimana? La baddalakallahu bi baddalakallahu bih ma huwa khairun laka min. Kata Nabi Muhammad, kamu gak akan pernah sendirian kalau kamu tinggalkan keburukan karena Allah, kecuali Allah datangkan pengganti yang lebih baik. Baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka min. Allah pasti ganti dengan pesona yang lebih baik, circle yang lebih baik, persahabatan yang lebih baik. Bisakah seseorang itu menyiapkan dirinya untuk berkawan dengan mereka yang solih? Sangat bisa. Ada bathira wa nadhira, atau dalam ayat ini nadhiru wa basyir, Nabi memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Ayat yang ketiga, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepada Allah, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang lebih baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh akan takut kamu akan ditimpa azab pada hari kiamat. Berpaling dari Allah menyebabkan binasanya seseorang pada hari kiamat. Nomor 4, ayat keempat, kepada Allah lah kamu kembali dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat yang kelima, ingatlah sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari Muhammad. Ingatlah ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh Allah maha mengetahui segala isi hati. Ciri munafik, apa cirinya? Ciri munafik diantaranya menyembunyikan kekufurannya, tampil seolah orang beriman padahal sangat membenci orang beriman, dan dia memalingkan diri dari baginda Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang munafik. Kalau kata Nabi, ayatul munafiqina thalath. Ciri munafik tulen ada 3. Idza haddatsa kadzab, kalau bicara dia banyak dusta. Wa idza tumina khan, diberi amanah dia malah berkhianat. Ciri yang ketiga, wa idza wa'ada akhlaf, dia janji dia sering mengingkari. Seberapa dekat kita dengan kebohongan? Coba dicek. Seberapa dekat kita dengan pengkhianatan? Coba di cross check. Dan seberapa dekat kita dengan ingkar janji? Karena khianat, ingkar janji, dan satu lagi bohong, ciri-ciri kuat orang-orang munafik, maka hindari, hadirin. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Di ayat yang ke-6 ini kita diajak untuk berpikir benar soal rezeki. Kita diajak untuk berpikir benar soalan rezeki. Bahwa yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Di atas muka bumi ini tidak satupun makhluk melata yang berjalan di atas muka bumi illa kecuali 'ala Allahi rizquha. Allah jamin rezeki beliau. Nggak ada ceritanya Allah nggak menjamin rezekinya seorang hamba, nggak ada, hadirin. Selama seorang hamba itu masih hidup, Allah pastikan rezekinya sudah terjamin. Maka rezeki tertakar tidak tertukar, tugas kita wajib ikhtiar. Tulis di kolom komentar teman-teman, mohon berkenan. Rezeki tertakar tidak tertukar, tugas kita wajib ikhtiar. Rezeki tertakar tidak tertukar, tugas kita wajibnya ikhtiar. Dan kapan rezeki kita habis? Rezeki kita habis ketika kita wafat, meninggal dunia. Itu baru disebut dengan rezeki habis. Makanya kalau ada orang doain kita, semoga Allah menyempurnakan rezekimu, berarti doain kita supaya cepat mati. Kan kalau rezekinya sudah sempurna, berarti tinggal matinya, ya kan? Makanya kalau ada orang doain, semoga rezekinya disempurnakan oleh Allah, berarti doain kita supaya cepat mati. Kecuali lah doain semoga rezekinya berkah, berlimpah, manfaat buat banyak umat. Itu beda cerita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada di atas muka bumi binatang melata, sesuatu pun atau apapun makhluk hidup, illa kecuali Allah rizquha. Allah yang jamin rezekinya. Jamaah pernah mikirin nggak itu burung-burung yang banyak di sekitaran Masjid Muhammad Al-Fatih? Apakah jamaah pernah mikirin jamaah ngasih makan sama dia? Enggak. Coba jamaah lihat cacing tanah, apakah sempat kita mikirin, aduh kasihan cacing tanahnya belum dikasih makan? Siapa yang ngasih makan cacing dalam tanah? Allah. Kutu loh jemaah, kutu di rambut kita nih, kalaupun ada, apakah jemaah kutu belum makan nih, saya kasih makan ya? Gak ada jemaah. Siapa yang ngasih makan? Bahkan hewan kecil, amuba, kutu, hewan-hewan kecil yang tidak kasat mata kecuali harus pakai mikroskop. Hewan kecil yang kasat mata kecuali dia harus dibesarkan lewat mikroskop. Itu siapa yang ngasih makan?
Tadi saya bilang, oh Microsoft. Microsoft mah ini ya, mikroskop tuh. Siapa yang ngasih makan? Allah. Gak ada ceritanya semua makhluk ini kita yang nanggung jawabin tuh, enggak. Lawang, mohon maaf, seorang suami juga harus berpikir benar dalam masalah rezeki. Suami yang bilang ke istrinya, mah, kalau aku nggak kerja tuh kamu nggak makan loh. Salah. Kalau ada seorang suami sampai bilang kepada istrinya, mah, kalau aku nggak kerja kamu nggak makan loh. Keliru berpikirnya nih, salah besar. Yang ngasih rezeki sama istri dan anak-anaknya bukan kita sebagai suami, tapi siapa? Allah. Kita hanya dijadikan wasilah atau perantara. Kita mati hari ini, kita meninggal dunia hari ini juga. Pertanyaannya, kira-kira istri dan anak-anak kita, apakah rezekinya juga ikut tiada atau dijamin oleh Allah? Jamin oleh Allah. Walaupun kita mati hari ini, anak istri kita tetap rezekinya Allah yang menjamin mereka. Berpikir benar soalan rezeki. Jangan keliru memahami bahwa kitalah pemberi rezeki. Salah. Mas, kamu kalau nggak kerja di sini kamu nggak bisa makan. Salah. Kerja di sini atau tidak kerja di sini, Allah yang memberi makan. Kerja di sini atau tidak di sini, Allah yang memberi rezeki. Setiap orang belum tentu punya gaji, tapi setiap orang pasti punya rezeki. Diulangi, setiap orang belum tentu punya gaji, tapi setiap orang sudah pasti punya rezeki. Gak mungkin rezeki kita itu gak tertakar, tuh mustahil. Allah tulis sempurna. Setiap rezeki kita tuh sudah tertulis sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Dan Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Bunker yang kita sembunyikan Allah tahu. Kita buat hidden door, Allah tahu. Ternyata marmer di rumah kita tuh bisa diangkat. Begitu diangkat ada ruang bawah tanah yang udah sengaja kita buat. Allah tahu nggak ada ruang bawah tanah di rumah kita? Tahu. Masjid Muhammad Al-Fatih punya ruang bawah tanah sebenarnya. Ruang bawah tanahnya ada tapi sudah ditutup. Hadirin, kenapa jemaah Allah sampai menegaskan pada kita mustaqarraha wa mustaudaha, supaya nggak ada yang disembunyikan sebagai seorang hamba. Allah tahu tempat kediamanmu, Allah tahu di mana kamu bersembunyi. Allah tahu semuanya. Tempat kediamannya Allah tahu, tempat penyimpanannya Allah tahu. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata bernama Lauhul Mahfuz. Semua tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. Coba hadirin beranjak ke ayat yang ke-7. Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi 6 masa, dan arsy-Nya di atas air, dan dialah Allah yang menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sungguh kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Allah arsy-Nya di atas air. Kata sebagian para ulama, besarnya bumi dibanding langit pertama hanya seperti cincin dilempar ke padang pasir.
Noise cancelling off. Bumi dengan langit pertama hanya seperti cincin dilempar ke padang pasir. Langit pertama dengan langit kedua perbandingannya seperti langit pertama ditambah bumi seperti cincin dilempar ke padang pasir. Luasnya langit kedua dibanding langit ketiga itu adalah langit kedua digabung langit pertama plus bumi hanya seperti cincin dilempar ke padang pasir. Begitu seterusnya sampai ke arsy-Nya Allah. Arsy-Nya Allah adalah daripada air plus 7 lapis langit plus bumi hanya seperti cincin dilempar ke padang pasir. Saking besar dan luasnya luar biasa. Arsyu alal ma. Ayat yang ke-8. Dan sungguh jika kami tangguhkan azab kepada mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan mengatakan, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka olok-olokkan. Jadi ayat yang ke-8 tuh kayak nyeritain nanti orang-orang yang hari ini mengolok-olok kebaikan. Ngapain sih ngaji? Kayak orang udah sepuh aja. Ngapain sih baca Quran? Kayak kurang kerjaan aja. Ngapain sih harus hadir ke kajian? Emang ada kerjaan lain apa nih? Orang-orang yang dulunya memperolok-olokkan kebaikan, suatu ketika mereka akan mendapatkan apa yang dulu mereka olok-olokkan. Berupa apa? Ini salah satunya nih. Berupa azab yang sangat pedih. Berupa azab yang sangat pedih. Kalau bahasa kitanya itu senjata makan tuan. Dia mengejek, dia menghina orang-orang beriman dan akhirnya dia pun kena batunya. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Ayat yang ke-9. Dan jika kami berikan rahmat kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Nah, itu sifatnya manusia tuh kadang begitu hadirin. Apa sifatnya manusia? Sifatnya manusia di antara lain adalah kadang kalau mereka diberi kelapangan rezeki, mereka suka menganggap, oh Allah lagi sayang sama saya. Tapi kadang kalau mereka dikasih kekurangan, mereka malah bilang apa? Oh Allah ini lagi gak suka sama saya. Nanti ujung-ujungnya mereka berputus asa. Gak bener nih. Putus asa, dicabut rahmatnya. Beranjak ke ayat yang ke-11. Illalladzina sabaru wa amilus salihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illalladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar, wa amilus salihat, dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Ulaika lahum maghfirah, bagi mereka dapat ampunan Allah, wa ajrun kabir, dan mereka akan mendapat pahala yang sangat besar. Semua buah kesabaran pasti kebahagiaan. Itu ujungnya. Ujung dari semua kebahagiaan buahnya sabar. Dan syurga itu dimasuki karena apa? Salamun alaikum bima sabartum. Salam keselamatan untukmu, selamat kamu masuk syurga. Bima sabartum. Karena apa kita masuk syurga? Kesabaran. Fa ni'ma uqbaddar. Selamat kamu masuk syurga karena kesabaran yang kamu punya. Sabar jamaah. Memang kita harus sabar. Orang yang sabar rezekinya lebar. Orang yang sabar rezekinya jembar. Sabar lalu kemudian beramal salih. Berikutnya, ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir.
ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mereka lah yang memperoleh ampunan Allah wa ajrun kabir, dan pahala yang sangat besar. Kenapa mereka dapat ampunan Allah? Karena sabar, karena beramal salih. Lalu kenapa pula mereka mendapat ajrun kabir, pahala yang besar? Jawabannya ya sebab karena mereka bersabar, lantas mereka juga mau beramal salih. Fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilaik, maka boleh jadi engkau hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu. Wa dha'ikum bihi sadruk, dan dadamu sempit karenanya. Ayyaqulu laula unzila alaihi kanz, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan. Au jaa ma'ahu malak, atau datang kepada mereka malaikat-malaikat. Innama anta nadhir, sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in wakil, Allah atas segala sesuatu maha memelihara. Allah atas segala sesuatu maha memelihara. Allah pelihara. Apa yang Allah pelihara? Segala kebaikan yang bisa dipelihara, maka Allah akan memelihara kebaikan-kebaikan itu. Allah pelihara orang yang sabar, Allah pelihara orang-orang yang syukur, Allah pelihara orang-orang yang mau untuk terus beramal salih. Rumusnya sabar, amal salih. Sabar lalu beramal salih. Itulah rumus daripada kebahagiaan hidup. Dia bersabar, dia beramal salih, dia menguatkan imannya, dia membawa dirinya pada kebaikan-kebaikan, dan insya Allah Allah yang akan memuliakan kita semua sebab sabarnya, imannya, dan amal salihnya. Dan terakhir jemaah, buah kesabaran pasti manis. Tidak pernah buah kesabaran itu pahit. Gak pernah buah kesabaran itu gak enak, gak pernah buah kesabaran itu kesengsaraan. Karena buah kesabaran pasti membahagiakan, keajaiban, pasti keberuntungan, pasti manis. Itulah buahnya dari kesabaran. Maka kalau hidup kita dihiasi dengan sabar, kita pasti akan memperoleh kebahagiaan hidup yang tanpa batas karena kesabarannya. Insya Allah kita latih diri kita untuk yang sabar. Kita latih jiwa kita untuk yang amal solih banyak-banyak. Ingat, Ramadan itu akan cepat segera berlalu. Yang kita butuh adalah menyiapkan diri secepat beramal solih, secepat dengan Ramadan yang terus berlalu. Perlunya kita di situ. Jangan sampai kita melihat Ramadan cepat berlalu, tapi amal solih kita nggak bisa kita imbangi dengan cepatnya Ramadan yang akan berlalu. Pelan-pelan, ayo diatur hidup untuk makin bisa dekat sama Quran. Dijaga waktu-waktu terbaik di bulan Ramadan. Jangan sampai di Ramadan ini nanti berakhir sia-sia. Karena kata Nabi, celaka hidupnya seorang hamba. Siapa dia yang celaka? Adalah dia yang berjumpa dengan Ramadan, tapi sayang seribu sayang, dia tidak mendapat ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang merugi, adalah mereka yang bertemu dengan Ramadan tapi mereka tidak mendapat ampunan Allah. Raghima anfu rajulin man dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yukfarlah. Kata Nabi Muhammad, sungguh akan tersungkur hidupnya seorang hamba kalau dia berjumpa dengan Ramadan tapi sayang seribu sayang dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersungkur hidupnya, tersungkur hidupnya, tersungkur hidupnya, binasa dia, binasa dia, wala'iyyazubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semoga yang sedikit ini manfaat buat yang berbicara dan buat kita semua. Mudah-mudahan Allah ganti semua pengorbanan hadirin dengan surga firdaus tanpa hisab, dan semoga Allah karuniai kita kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat, terhindar dari siksa api neraka. Allah kumpulkan kembali kita seperti ini di surganya Allah kelak, amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram,
Insya Allah sebentar lagi itikaf. Bila mana ada yang hendak membersamai itikaf, membersamai buka puasa, memfasilitasi sahur, dan memfasilitasi semua hal yang terkait mensupport daripada Ramadan dan program-program Ramadan di Masjid Muhammad Al-Fatih, hadirin sangat bisa ya membersamai lewat rekening Bank Mandiri atas nama Ihsan Tauhid Adi Barata. Nomor Bank Mandirinya 1360015443028. Ini bunganya di-nolkan. Rekening Mandiri ini khusus program Ramadan. Adapun yang rekening Masjid Muhammad Al-Fatih Bank Muamalat tetap ada, dan itu untuk pembangunan daripada Masjid Muhammad Al-Fatih di Bank Muamalat 509018044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Semua program Ramadan tertuju ke rekening Bank Mandiri Ihsan Tauhid Adi Barata. Beliau Ketua DKM Masjid MAF 1360015443028. Barakallahu fikum. DKM Masjid MAF 1360015443028. Barakallahu fikum. La ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jamaah.